Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persahabatan, dan salam ribu salam untuk kita semua. Ya. Jadi di sini kita lagi nyelau ya para pemirsa. Sebelum kita mau ngobrol lebih dalam, ngobrol lebih dalam, mari ngopi. Pertama ya kita ucapkan terima kasih banyak kepada subscriber kita yang telah berlangganan, yang telah setia mengikuti tim Jejak Spiritual Santri Alus. Di sini kita untuk relaksasi terlebih dahulu, kita break ngopi ya, break berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol untuk selingan penetralan benda sihir, penetralan benda-benda mustika, unboxing benda-benda sihir. Di sini kita untuk ada kajian-kajian sedikit tentang komentar tentang komentar dulu Mad ya, Mad Haris ya, boleh. Kang Mad Haris tentang komentar yang sedikit mungkin sifatnya membangun ya, tentang syariat atau ruqyah yang kita laksanakan, bahwa ruqyah Jejak Spiritual Santri Alus ini sedikit menyimpang dari syariat Rasulullah. Kan luar biasa. Di sini kami sangat tertarik. Apa itu yang dimaksud dengan syariat atau ruqyah yang menyimpang dari syariat Rasulullah? Kita membahas tentang bahasa ruqyah ya. Ruqyah syariat Rasulullah. Ruqyah secara bahasa berarti pengobatan ya. Dan syariat secara bahasa berarti perjalanan Rasulullah, utusan Allah. Berarti ruqyah syariat Rasulullah adalah pengobatan yang telah dijalani ya oleh Rasulullah. Di sini kami yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana saudara-saudara yang sebagian yang menyimpulkan bahwa syariat kami ini atau ruqyah kami ini menyimpang dari syariat Rasulullah. Di sini kami tertarik untuk mengkaji ya. Di sini kita sambil ngopi ya, sambil selau biar agar sambil apa namanya cek kan, endah teker deduluran aneh ya endah dipune supaya lebih mempererat tali persaudaraan. Nah di sini ada pakar ya, entah itu pakar rumah atau pakar halaman ya, yang jelas pakar lah. Pagar Ya Kang Aris ya. Di sini ada pagarnya, pakar ya. Ada pakar. Di sini katuran di sini ada Kang Ustadz Ulumi yang mana akan lebih detail lagi tentang apa itu ruqyah syariat Rasulullah. Nah, ini barusan kata Kang Ustadz Gofari bilang, Kang Ustadz Ulumi batasin adiknya ya, batasin adiknya ya, adik kandung saya ini ya, walaupun banyak yang ngomong katanya beda kantong saya katanya, tapi ya biarinlah, namanya orang ngomong. Jadi kayak gini, sebenarnya kalau dibilang pakar sih bukan ya, lebih tepatnya mungkin sedikit pernah berpengalaman dalam menelaah, mengkaji apa itu ruqyah syar'i gitu. Nih, perlu diketahui ya, kami ini pernah mendalami sebuah materi di salah satu kitab salaf ya. Ya terserah deh, orang bilang JSSA ini berarti santri NU semua
atau bukan Muhammadiyah atau bukan Persis karena ngajinya kitab kuning misalkan bilang kayak gitu, ya itu terserah. Kami sendiri nggak ngaku kami santri NU atau apa, enggak, hanya saja kebetulan kiai-kiai kami, sesepuh-sesepuh di lingkungan kami itu yang menjadi rujukan mereka adalah kitab salaf atau kitab gundul ya, kitab gundul atau kitab kuning. Dan di situ banyak sekali saudara fatwa-fatwa, penjelasan-penjelasan secara detail ya oleh para ulama. Nah, sebenarnya para ulama salafus sholihin pembahasan tentang ruqyah itu merujuk kepada satu ayat Al-Qur'an. Kang Ustaz Fahri, Kang Haris, ya. Ada satu Al-Qur'an, satu ayat maksud kami dalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan. Kalau tidak salah ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, dan sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang menjadi landasan utama ini ya. Katanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan selain daripada sebagai kitab suci dan petunjuk umat Islam, Al-Quran itu bisa dijadikan syifa, ya, sebagai pengobatan atau obat. Nah, di sini pemahaman obat ini, saudara, ya, ada yang bilang ya obat secara lahiriah dan obat secara batiniah. Ada yang bilang obat ini ya obat batiniah, berarti Al-Quran itu bisa menyejukkan kalbu, ya, mengobati penyakit-penyakit hati. Ada sebagian ulama yang menafsirkan seperti itu. Dan tidak sedikit juga ulama-ulama menyebutkan pengobatan di sini adalah pengobatan hakiki. Berarti pengobatan jasad. Bagi siapa saja yang meyakini dengan seyakin-yakinnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karomah kalamullah, ketika dia atau seseorang tertimpa sakit lahiriah, sakit perut, sakit kepala, demam, apapun itu jenisnya penyakit, dengan dibacakan sebagian ayat-ayat Al-Quran, insya Allah dia akan sembuh. Kayak gitu ya. Nah, ada pemahaman seperti itu. Nah, ada pun ditinjau dari hadis, ada yang bilang katanya JSSI ini ngobatinnya bukan jalur syar'i, katanya. Ya, bukan jalur syar'i. Bahkan yang lebih nggak enak juga didengarnya, katanya bisa dibilang wah jauh dari ajaran agama, sesat segala macam, dengan banyak praktek-praktek di dalamnya. Mungkin butuh durasi yang panjang kalau saya harus bahas satu persatu yang kami jalankan, entah berbentuk buhurnya, prakteknya, menggalinya segala macam, mana landasannya, mana dalilnya, itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Hanya sebagai simpulan saja bahwa ruqyah itu yang diajarkan oleh syariat Nabi adalah Nabi Muhammad ketika meruqyah, ini ya punten, mungkin yang dimaksud oleh para netizen atau para pemirsa, yang namanya ruqyah syar'i itu adalah ketika orang sakit, baik gangguan jin ataupun gangguan penyakit, dibacakan ayat Al-Quran, diresapi, sehingga secara tiba-tiba, ya entah, ada reaksi di badan si korban atau si penderita itu, dia menangis, dia meronta-ronta. Dan akhirnya kata kiai atau kata ustadz yang meruqyah bilang itu adalah respon, ya, atau reaksi, biarkan saja. Nah, tanda jinnya akan keluar. Nah, mungkin pemahaman saudara ruqyah itu seperti itu, yang mungkin dilihat di televisi atau pengalaman langsung. Ya, itu hanya satu metode. Rasulullah hanya menggambarkan bahwa yang namanya ruqyah adalah pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Adapun prosesnya itu bagaimana si pengguna tentunya menyikapi atau membawakannya. Ini soal pembawaan saja. Toh kalau misalkan disimak videonya satu persatu, ya, pengambilan benda-benda sihir semuanya, apa sih yang kami baca? Nggak lepas kayaknya daripada ayat-ayat Al-Quran. Nggak lepas daripada ayat-ayat Al-Quran. Nggak jawokan, nggak Sunda Wiwitan atau ajaran apa, enggak. Yang kami bacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, Rasulullah mengibaratkan seperti itu. Nah, perlu dikaji bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah pribadi beliau,
Ya, bukan hanya beliau itu diminta oleh seseorang, misalkan minta salah seorang sahabatnya, ya saya lagi sakit atau saya terkena sihir, tolong ruqyah badan saya, sahabat yang membacakan. Tidak. Hadis sahih menjelaskan bahwa Rasulullah ketika terkena sihir atau terkena sakit, Rasulullah membacakan sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan tahu saudara, praknya seperti apa? Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk meniupkan, setelah selesai membaca ayat Al-Quran itu, dengan meniupkan kepada kedua telapak tangan beliau, kedua telapak tangan mulia beliau, ya, setelah membacakan sebagian Al-Quran ditiup, dan untuk kemudian beliau ratakan di sekujur tubuh. Nah, ini apa ini? Praktek. Mungkin yang antum pahami bahwa ruqyah itu ketika ada orang sakit dibacakan sembuh, tidak. Untuk prakteknya itu pembawaan masing-masing. Dan saya garis bawahi, jika pembawaannya tidak bertolak dengan jalur syara, bagaimana antum bisa bilang itu sah atau menyimpang? Ya, silakan untuk selanjutnya ya. Oh, saya nggak setuju nih, masalah buhurnya ini, sesajen ini, menyan ini, nggak sesuai. Nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Untuk pemahaman ruqyah, mungkin kayak gitu Kang Ustaz. Yang saya tahu, yang mohon koreksinya dari teman-teman. Jadi memang ada salah satu teman-teman kita juga yang mengatakan di komentar bahwasanya kenapa sih harus menggunakan adegan-adegan yang seolah-olah kayak pencak silat dan lain sebagainya, nah, kanuragan dan apalah itu kan menimbulkan sesuatu yang identik dengan jin, seperti itu Kang Ustaz. Jadi kayak seolah-olah merespon kita itu ketika kita menggunakan metode-metode seperti ini, seolah-olah kita mengeluarkan apa ya, jin atau apa gitu, seperti itu. Padahal kan itu kan hanya sekedar gerakan yang memang membuat kita supaya rileks, pemirsa. Hanya sekedar membuat rileks. Kalau kita inginnya seperti ini, orang Kanjeng Nabi aja yang dengan menggunakan kedua telapak tangan yang mulianya itu ditiupkan dan diusapkan. Lah, apa bedanya kalau misalkan kita menggunakan praktek yang seperti ini? Apakah salah? Apakah menyimpang? Ya kan? Kecuali kalau misalkan mungkin kami taruh telapak tangan kita di sini, terus kita sujud minta hei jin keluar, baru mungkin Anda mengklaim bahwasanya itu bersekutu dengan jin. Lah, kita kan hanya sekedar gerakan. Itu hanya untuk membuat diri kita rileks. Nah, dari situlah kesemangatan kita timbul di dalam hati nurani kita. Gitu. Ketika kita menggunakan gerakan-gerakan tersebut dan kita sambung, kita kombinasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan asma-asma Allah atau potongan-potongan ayat, lamun jerek wong kita memang ngomongkan amalan-amalan ya. Ketika kita menggunakan seperti itu, kita akan menjadi lebih peka. Jadi energi-energi dari ayat-ayat itu kita terasa. Getaran-getaran dari energi itu, dari energi ayat-ayat itu kita kerasa semuanya. Jadi kita salurkan menggunakan keyakinan kita bahwasanya setelah kita membacakan ayat Al-Quran, kita salurkan kedua tangan kita dan kita yakinkan bahwasanya benda itu akan keluar dengan izin Allah. Seperti itu. Nah, respon Kang Ustaz bagaimana ketika orang bilang seperti itu? Ah, itu mah jin. Wah. Ya, seperti itu. Ada juga nih, ini yang lebih fatal lagi. Ketika kita ngelihat, mendeteksi, wah, berarti Kang Haris bisa ngelihat jin. Berarti kalau misalkan Kang Haris bisa melihat jin, berarti Kang Haris berteman dengan jin. Kenapa? Karena bisa melihat jin. Nah, bagaimana penjelasan itu? Ada seseorang bisa melihat jin, dia temannya jin. Mungkin pahamnya seperti apa kalau kata-kata seperti itu? Wah, gampang aja. Kalau kita lihat kambing, kita temenan sama kambing itu. Kan gitu ya logikanya nih. Jadi kalau misalkan ada pemahaman seperti itu, ada seseorang yang bisa melihat objek tertentu, berarti seseorang itu temannya objek itu. Gampang. Setiap hari kita lihat ayam, setiap hari kita lihat kambing. Ini perumpamaan. Mungkin ada yang nyapa, kalau ayam kambing itu dohir. Ya, itu kan jin nggak kelihatan, hanya orang tertentu saja yang bisa melihat jin. Jadi kalau sudah melihat berarti temenan. Ya, kalian lihat, bisa lihat kentut enggak? Iya tak? Itu sesuatu yang gaib, Jadi bukan berarti nih ya, Kang Haris bisa mendeteksi. Perlu digarisbawahi ya Kang Haris ya, koreksi saya kalau saya salah. Mungkin itu energi lebih tepatnya. Betul. Energi. Bukan dilihat jinnya wujudnya, pocong nih, genderuwo nih, enggak. Ya, itu hanya energi saja. Ya, hanya energi, deteksi, yang ada di sini nih. Dan
ketika menjelaskan dengan Haris menjelaskan, oh ini kalau nggak salah ada makhluk seperti ini. Itu tidak seperti kita melihat langsung objek yang nyata. Nggak seperti itu. Hanya menggambar di dalam sukmanya, di dalam pikirannya. Dengan ilmu, punten, saya bilang ilmu ya, walaupun pribadi Haris sendiri mungkin agak riskan dibilang memiliki ilmu. Tapi saya yang bilang, ya, dengan ilmu yang dia punya, ya, ilmu Allah juga, ya, yang telah dia pelajari, yang alhamdulillah telah Allah amanatkan kepada pribadinya, itu bisa membaca, hanya menggambarkan. Apa bahasa Koreanya kan? Mengilustrasikan, kan ya, Riz? Betul. Nah, itu hanya seperti itu, ya, bukan jelas-jelas. Mas Ustaz ya, kira-kira Mas Ustaz Fariku pemahamannya masa puncak-puncak juga segala macam Bu. Oke, ya. Sulit mana yang Samsul nih kok? Oh, Ada Ustadz Ulumi pembahasan tentang ruqyah syariat Rasulullah, dari Kang Haris tentang ruqyah dengan tata cara menghadirkan khodam-khodam atau gerakan-gerakan kanuragan. Di sini semua adalah metode atau tata cara yang berbeda, namun tetap satu tujuan. Ya. Tujuannya apa? Satu, kalamullah atau Al-Quran. Yang kedua, kalam Rasulullah atau Al-Hadis. Ya. Dari Al-Quran, oke, kita terdapat 114 surat. Ya. Dari 114 surat itu bisa kita cermati dari berbagai ayat-ayat dan surat-suratnya, yang mana dari mana tentang pengobatan syariah, ya, atau ruqyah dan lainnya, silakan dikaji masing-masing. Dan insya Allah itu tujuan kami sama, satu. Ya. Adapun dari segi al-hadis, di situ banyak saudara, ya. Di situ banyak, bahkan lebih banyak hadis jika dikumpulkan daripada Al-Quran. Hadis itu lebih banyak, ya. Riwayatnya lebih banyak, ya. Lebih banyak. Makanya dari ketika antum berbicara tentang di situ hadisnya hadis dhaif, ya, silahkan jelaskan di kolom komentar yang lebih detail, ya. Silahkan keterangan mana itu hadis marfu, mana itu hadis dhaif, mana itu hadis hasan. Silahkan, ya. Banyak kok hadis-hadis, ya. Ada salah satu hadis menerangkan silakan memakai hadis dhaif, ya. Tujuannya apa? Li afdhalil amaliyah, untuk mendapatkan keutamaan amal kita, ya. Amal perbuatan baik kita, silakan mengamalkan dengan hadis dhaif, ya. Tidak hanya anjurannya hadis sahih, hadis hasan, ya. Silakan. Namun jika hadis itu maudhu baru tidak boleh. Kalau hanya hadis dhaif masih boleh, saudara, ya. Masih boleh. Sepirang menit kena suwe. iya. Cukup kayaknya lah. Lah. Santai lagi aja, tegang-tegang. Cukup santai kok, ya. Jadi pada para batur-batur subscriber KB, ya, itulah sedikitnya penjelasan dari tim atau dari Kang Ustadz Ulumi dan Kang Ustadz Fari. Itu sedikitnya penjelasan. Jadi kalau misalkan memang masih ada yang kurang jelas buat saudara-saudara semuanya tentang perjalanan kami, silahkan untuk tulis di kolom komentar apa aja yang harus kami bahas. Selagi kami masih mampu menjawabnya, kami jawab dengan lapang dada, dengan ringan hati. Tapi kalau misalkan kami tidak mampu menjawabnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, itu saja. Pokoknya, kangge batur-batur sing durung subscribe ya. Kudu di subscribe, dipencet notifikasi nih, ya. Aja notifikasi dipencet lonceng, apa lonceng gimana ya? Dipencet kah sing subscribe abang ya? Dipencet. Notifikasi ini dipencet, ya, di like setiap setiap videonya, terus ditulis di kolom komentar. Monggo silahkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan dapat kami jelaskan. Kalau ada salah kata ucap dengan tidak sopan, dengan nada tinggi, ya mohon dimaafkan. Ya, baik, itu saja. Kang Ustadz yang ngebuka,
saya yang akan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.